Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romoli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat di dalam Tuhan kita. Hari ini, hari Sabtu tanggal 7 September, kita melewati satu pekan lagi, dan kita sangat bersyukur kalau sampai hari ini adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita tetap penuh semangat di dalam menjalani kehidupan kita, seraya terus bersyukur dan berharap hanya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kita sangat perlu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan, penghiburan sejati, dan juga hikmat bagi kita untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan sampai hari ini kami merasakan kebaikan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami mau memulai segala aktivitas kami, dan kami mau Tuhanlah yang menjadi pemimpin kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik, dan biarlah kami juga dimampukan menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Sabtu 7 September 2024, tertulis dalam kitab Zakaria 8 ayat 6. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Songonodo hatani jahu bazebaut. Alalongang rohani pasi-pasi ni bangsoon, di sini akka arinasida, tungdohot maau roha longang disi, ninna jahuba zebaut. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. 70 tahun bukanlah waktu yang singkat. 70 tahun itu waktu yang sangat lama yang membuat bangsa Israel terpuruk, terbuang di pembuangan Babel. Mereka diperbudak, mereka tidak punya hak. Kehidupan mereka sangatlah tertekan. Tentu situasi inilah yang membuat mereka hampir tidak punya harapan. Sehingga janji-janji Tuhan akan keselamatan itu seperti kabar-kabar angin belaka. Tidak memberi suatu sukacita, tidak memberi suatu semangat pengharapan bagi mereka. Kitab Zakaria adalah satu kitab yang ditulis pasca pembuangan Babel. Ketika bangsa ini diselamatkan, dibawa keluar dari pembuangan Babel, memasuki Yerusalem, tidak serta-merta membuat mereka bersukacita. Ketika mereka tiba di Yerusalem pun kekecewaan itu ada, di mana tanah, di mana tempat yang begitu baik sebelum mereka tinggalkan, ternyata sudah berubah 180 derajat. Bangunan-bangunan yang megah, yang kokoh, sudah runtuh, sama dengan tanah. Tanah-tanah subur menjadi gersang, tandus, tidak ditanami apa-apa. Situasi ini membuat bangsa ini semakin menderita. Itulah yang membuat mereka kehilangan harapan akan sukacita yang dijanjikan Tuhan melalui Nabi Zakaria. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasca pembuangan Babel,
ketika tiba di Yerusalem, orang-orang Israel yang tersisa yang memasuki Yerusalem, mereka mulai membangun kembali kota Yerusalem, mendirikan bangunan-bangunan termasuk bait Allah juga, yang semuanya itu bagi mereka bukanlah suatu hal yang mudah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mengalami perasaan yang sangat tertekan dan bahkan sama seperti bangsa ini, kita kehilangan harapan. Tidak ada kemungkinan kita bisa bahagia lagi. Tidak ada kemungkinan kita bisa mengatasi persoalan kita. Rasanya dunia ini akan runtuh saja. Tidak ada sukacita di pandangan kita, di masa depan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana janji Allah, Dia akan selalu menggenapinya. Janji Tuhan tidak pernah berubah, karena Dia Bapa yang setia. Tuhan memulihkan umat-Nya. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang mengeluarkan mereka dari pembuangan. Tuhan jugalah yang akan mengantarkan mereka dengan selamat tiba di Yerusalem. Dan Tuhan jugalah yang memulihkan kehidupan mereka. Mungkin seperti bangsa ini, saya katakan tadi, kita pun pernah mengalami hal yang sama. Saudara, hari ini kita belajar dari firman Tuhan, bahwasanya janji Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman itu, iya dan amin. Dia akan selalu ada, selalu memperhitungkan dan memperhatikan kita. Oleh sebab itu jangan pernah lelah berharap kepadanya. Jangan pernah berputus asa, tetapi hiduplah teguh di dalam iman pengharapan kepada Allah saja. Percayakan seluruh kehidupanmu, serahkan seluruh harapan-harapanmu, dan letakkanlah kehidupanmu hanya di dalam genggaman kasih Tuhan. Dan yakinlah, sebagaimana pemulihan Allah, pertolongan Allah kepada bangsa Israel, demikian jugalah pertolongan dan pemulihannya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita akan melihat betapa banyak dan betapa besarnya mujizat-mujizat dari Allah, dan itu semua di luar jangkauan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun perasaan kita, percayalah seutuhnya hanya kepada Tuhan. Biarkanlah Dia yang memelihara kehidupanmu. Yakin dan percayalah, Tuhan sudah menyiapkan rancangan yang baik, rencana yang indah dalam kehidupan kita. Karena janjinya selalu ada. Penyelamatan, penyertaan Tuhan tak pernah berubah. Dia seperti matahari yang pasti datang di pagi hari. Itu boleh kita baca di dalam Zakaria 8 ayat 7, lanjutan dari perikop kita hari ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Itu kita baca lagi di ayat 8. Inilah sukacita kita. Inilah pengharapan kita untuk terus menjalani kehidupan. Jangan pernah menyerah ya. Yakin dan percayalah seperti apapun keadaan kita hari ini. Bagaimanapun situasi hati dan pikiran kita. Yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia selalu menyertai dan pasti akan memberkati kita. Asalkan kita datang kepada Tuhan, tetap setia dan percaya kepadanya. Kiranya Tuhan memampukan kita menjalani hari-hari hidup kita dan tetaplah penuh semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang telah Engkau beri bagi kami. Kami tahu Engkaulah Allah yang setia, Bapa yang baik kekal selamanya. Karena itu kami mau mensyukuri seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya sebagaimana penyertaan-Mu, kasih-Mu, berkat-berkat-Mu bagi bangsa Israel, itu pun akan Engkau berikan kepada kami
sampai pada hari ini, dan bahkan dalam perjalanan kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan dan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.